Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup Modul 3 Mengembangkan Hubungan yang Saling Menghormati, Pertemuan 13 Kesehatan Seksual bagian yang kedua. Pertemuan 13 ini Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang kesehatan seksual bagian 2. Pada akhir pertemuan ini Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi dalam mengenali faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, serta mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tentang risiko HIV dan mitos-mitos serta fakta-fakta umum seputar penularannya. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, mempertanyakan kembali asumsi-asumsi tentang risiko HIV. Setelah siswa-siswi sudah mengenali bermacam-macam infeksi dan virus yang menular secara seksual, gejala-gejala serta pengobatannya, kali ini Pak Justinus dan Bu Silvi memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor risiko dari penularan IMS dan HIV, serta asumsi-asumsi tentang risiko HIV. Terkadang kita berasumsi salah terhadap siapa yang berisiko tertular HIV berdasarkan gender, seksualitas, umur, atau latar belakang pekerjaan mereka. Satu-satunya hal yang meningkatkan risiko tertular IMS dan HIV adalah perilaku-perilaku yang terlibat di dalamnya. Terdapat 3 kelompok orang yang berisiko terhadap penularan IMS dan HIV, yaitu orang-orang dengan risiko tinggi, orang-orang dengan risiko rendah, orang-orang dengan sedikit risiko. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Risiko tinggi, mereka yang tidak pernah menggunakan pengaman ketika melakukan hubungan seks meskipun mereka sudah menikah, dan atau mereka yang sering berbagi jarum suntik dengan pengguna obat-obatan yang lain. Risiko rendah, mereka yang tidak pernah melakukan hubungan seks atau mereka yang aktif secara seksual tetapi selalu menggunakan pengaman, dan atau mereka yang tidak pernah berbagi jarum suntik meski mereka pengguna obat-obatan. Sedikit risiko, mereka yang melakukan transfusi darah di rumah sakit dapat berisiko bila darah tersebut tidak melalui proses penapisan atau screening dari kuman atau virus terlebih dahulu. Seseorang dapat tertular IMS atau HIV meskipun baru melakukan hubungan seks sekali. Gay, homoseksual. Pak Justinus mengingatkan kepada siswa-siswi bahwa perilaku berisiko yang utama dalam peningkatan risiko seseorang tertular HIV adalah melakukan hubungan seks tanpa pengaman dan berbagi jarum suntik dengan orang lain. Berikut informasi penting mengenai HIV atau AIDS. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh dengan memasuki tubuh kemudian mengendalikan sel-sel darah putih, sel yang membantu sistem imun atau kekebalan tubuh melawan kuman dan virus. AIDS, HIV dapat menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jika tidak segera diobati, AIDS adalah keadaan di mana sistem imun atau kekebalan tubuh tidak dapat lagi memenuhi perannya untuk melawan infeksi dan penyakit.
Seseorang diperkirakan memiliki AIDS ketika jumlah sel darah putih mereka menurun di bawah angka 200. Kurangnya pemahaman tentang HIV atau AIDS dan IMS dapat menjurus pada berbagai asumsi. Berikut, mari kita bersama-sama menganalisis apa saja mitos yang tidak terbukti secara ilmiah dan fakta tentang bagaimana virus dan infeksi tersebut dapat menular. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Jika ada rasa sakit saat buang air kecil, mungkin ini berarti saya memiliki IMS. HIV atau AIDS dapat diobati melalui beberapa pengobatan tradisional yang dapat diperoleh hanya dari dukun. Orang-orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. Saya tidak tahu ketika seseorang positif terinfeksi HIV berhubung gejala-gejalanya jelas atau mudah terlihat. HIV atau AIDS dapat diobati atau disembuhkan dengan doa. Beberapa tetapi tidak semua IMS dapat diobati secara mudah menggunakan pengobatan antibiotik. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. HIV dapat menular melalui gigitan nyamuk. Kamu tidak dapat tertular IMS jika kamu sedang mengkonsumsi pil kontrasepsi. Kamu tidak akan tertular IMS atau HIV jika kamu sudah menikah. Tentukan pernyataan di bawah ini yang termasuk ke dalam fakta atau mitos. HIV hanya menular pada gay atau homoseksual. Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang positif terinfeksi HIV akan selalu hidup dengan HIV. Dari asumsi-asumsi tadi, berikut adalah fakta dan mitos seputar penularan HIV. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Fakta: HIV ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui cairan-cairan tubuh tertentu termasuk darah, semen atau air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Maka dari itu kamu dapat terinfeksi HIV dengan cara-cara berikut ini. 1. Melakukan hubungan seks anal atau vaginal tanpa menggunakan pengaman dengan seseorang yang positif terinfeksi HIV. 2. Berbagi jarum suntik untuk menyuntik obat-obatan bersama seseorang yang positif terinfeksi HIV. 3. Bayi dapat terinfeksi HIV dari ibu mereka sebelum atau saat kelahiran atau saat menyusui. 4. Melalui transfusi darah di rumah sakit, meskipun ini sangat jarang terjadi berhubung darah yang didonorkan sudah di-screening terlebih dahulu untuk memeriksa apakah terinfeksi HIV atau tidak. Mitos: terdapat banyak mitos yang tidak benar tentang bagaimana orang-orang tertular HIV, yaitu 1. Kamu dapat terinfeksi HIV dari kontak fisik biasa di rumah, tempat kerja, sekolah, dan ruang-ruang publik lainnya. 2. Kamu dapat terinfeksi HIV dari memeluk dan mencium seseorang yang positif terinfeksi HIV. HIV tidak ditemukan pada air liur. 3. Kamu dapat terinfeksi HIV dari makan dan minum dengan seseorang yang positif terinfeksi HIV. 4. Kamu dapat terinfeksi HIV dari berjabat tangan atau bersentuhan dengan seseorang yang positif terinfeksi HIV. 5. Kamu dapat terinfeksi HIV dari penularan tidak langsung seperti gigitan serangga, batuk, bersin, dan genangan air di kamar mandi. Begitu kiranya mengenai faktor-faktor risiko dari penularan serta asumsi-asumsi IMS dan HIV. Apakah Anda sudah memahaminya? Jika sudah, kerjakan latihan pada halaman selanjutnya. Gay atau homoseksual yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman merupakan orang-orang yang memiliki risiko? Pilih satu jawaban yang tepat. Risiko tinggi. Gay atau homoseksual yang melakukan hubungan seks tanpa pengaman merupakan orang yang memiliki risiko tinggi. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan mitos tentang HIV dan AIDS? Pilih 3 jawaban yang tepat.
Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 13, Kesehatan Seksual bagian 2. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Faktor risiko dari penularan. Faktor risiko dari penularan terdapat 3 kelompok orang yang berisiko terhadap penularan IMS dan HIV, yaitu orang-orang dengan risiko tinggi, risiko rendah, dan sedikit risiko. Risiko tinggi, mereka yang tidak pernah menggunakan pengaman ketika melakukan hubungan seks meskipun mereka sudah menikah, dan atau mereka yang sering berbagi jarum suntik dengan pengguna obat-obatan yang lain. Risiko rendah, mereka yang tidak pernah melakukan hubungan seks atau mereka yang aktif secara seksual tetapi selalu menggunakan pengaman, dan atau mereka yang tidak pernah berbagi jarum suntik meski mereka pengguna obat-obatan. Berbagai asumsi seputar fakta dan mitos tentang HIV atau AIDS. Pemahaman yang kurang tentang HIV atau AIDS mengakibatkan beredarnya berbagai asumsi tentang penyakit tersebut. Berikut fakta dan mitos terkait penularan HIV dari satu orang ke orang lainnya. Fakta: melakukan hubungan seks anal atau vaginal tanpa menggunakan pengaman dengan seseorang yang positif terinfeksi HIV. 2. Berbagi jarum suntik untuk menyuntik obat-obatan bersama seseorang yang positif terinfeksi HIV. 3. Bayi dapat terinfeksi HIV dari ibu mereka sebelum atau saat kelahiran atau saat menyusui melalui transfusi darah di rumah sakit, meskipun ini sangat jarang terjadi berhubung darah yang didonorkan sudah di screening terlebih dahulu untuk memeriksa apakah terinfeksi HIV atau tidak. Mitos: kamu dapat terinfeksi HIV dari kontak fisik biasa di rumah, tempat kerja, sekolah, dan ruang-ruang publik lainnya. 2. Kamu dapat terinfeksi HIV dari memeluk dan mencium seorang yang positif terinfeksi HIV. HIV tidak ditemukan dari air liur. 3. Kamu dapat infeksi HIV dari makan dan minum dengan seorang yang positif terinfeksi HIV. 4. Kamu dapat infeksi HIV dari berjabat tangan atau bersentuhan dengan seorang yang positif terinfeksi HIV. Nomor 5. Kamu dapat terinfeksi HIV dari penularan yang tidak langsung seperti gigitan serangga, batuk, bersin, dan genangan air di kamar mandi umum. Demikian tadi tentang pertemuan 13 kesehatan seksual bagian kedua pada modul 3 mengembangkan hubungan yang saling menghormati pada BIMTEK Pendidikan Keterampilan Hidup PKH. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.